Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi di majelis kita di setiap Jumat malam ya, untuk mempelajari Qaidah Lughatil Arabiyyah, kaidah bahasa Arab yang kita di sesi yang pertama pada Maghrib membaca Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi Al-Mujallad Al-Awwal, masih jilid yang pertama. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kana wa akhawatiha ya, halaman 44 ya. Jadi kita masuk pada pembahasan marfu'atul asma. Nah, jadi di antara pembahasan penting di dalam nahwu yaitu kita sudah masuk di dalam mu'rabat, isim-isim yang di i'rab. Nah, i'rab itu sendiri ada rafa, nasab, apa lagi? Jar sama jazm. Adapun isim, maka isim i'rabnya ada 3. Apa aja? Rafa, nasab sama jar. Tidak ada jazm karena jazm punyanya fi'il. Sehingga kalau isimnya yang mu'rab, isim yang di i'rab dirofakkan berarti marfu kan gitu. Dinasabkan berarti mansub, dijarkan berarti majrur. Nah, kita masih masuk dalam pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang dirofakkan yang jumlahnya ada 7, yaitu di halaman 34 dijelaskan ada al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, khabarul mubtada, ismu kana wa akhawatiha, khabaru inna wa akhawatiha, sama at-tabi'u lil marfu'i. Sudah berlalu fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian al-mubtada dan juga khabarul mubtada. Nah, 4 itu istilahnya itu pokok daripada isim yang di i'rab di dalam nahwu. Nah, kalau 4 itu kita masih belum paham, maka i'rab setelahnya itu nanti bisa makin bingung gitu. Maka selalu kita murajaah, kita ulang-ulang terus dan kita kaitkan dengan pelajaran yang sedang kita bahas. Nah, di mana kita masuk pada marfu'at yang kelima, yaitu ismu kana wa akhawatiha, ismu kana wa akhawatiha. Maka sebelum masuk membahas isimnya kana, maka kita dibahas kemarin apanya? Kananya dulu. Kana wa akhawatiha. Nah, di mana kana wa akhawatiha di halaman 44 tersebut merupakan fiil af'alun ya, tadkhulu yang masuk pada mubtada dan khabar. Dan dia beramal. Dia memberi pengaruh. Apa pengaruhnya? Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha. Dia merofakkan kata yang pertama. Nah, kata yang pertama berarti apa? Mubtada. Dia merofakkan mubtada. Nah, cuman mubtada nanti yusamma dinamakan dengan isimnya kana. Jadi namanya berubah, bukan lagi mubtada tapi isimnya kana. Nah, itu yang dirofakkan. Jadi kana itu merofakkan isim. Bahasa lainnya itu tarfaul isma, merofakkan isim. Lah isim itu asalnya mubtada. Nah, kemudian amal berikutnya watan sibul
asani, di sini disebutkan asani, wa tansibu tsaniyah, dia menasabkan kata yang kedua, wa yusamma khabaraha, dan dinamakan dengan khabarnya. Nah, jadi dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Itu amalannya. Lah yang dibahas di sini adalah marfu yang dirafa'kan, berarti isimnya kana, yang isimnya. Nah, kemudian sudah dikasih contoh al-mubtada khabar. Contohnya Allahu alimun, Allah adalah zat yang maha mengetahui. Nah, dimasuki kana menjadi kanallahu aliman. Setelah kana, lafdzul jalalah Allahu itu marfu. Dia marfu karena asalnya dia mubtada. Asalnya dia mubtada marfu. Di pembahasan yang telah lalu mubtada khabar marfu semua. Kemasukan kana, dia jadi isim namanya, bukan mubtada lagi tapi namanya isimnya kana. Allahu itu lafdzul jalalah, isimnya kana marfu, dirafa'kan. Nah, adapun khabarnya kana aliman itu nanti kita akan bahas di waktu yang akan mendatang insyaallah. Jadi setelah kana. Nah, kemudian kemarin sudah dikasih semacam tips gimana cara nyarinya. Nyarinya isimnya kana itu seperti nyari fa'il. Seperti nyari fa'il. Kenapa? Karena kana itu fi'il. Ya, kana itu fi'il. Sehingga cara nyarinya apa? Seperti nyari fa'ilnya. Jadi misalkan di situ ada kata Allahu alimun, kemasukan kana, nah, mana yang dirofakkan, mana yang dinasabkan? Cara gampangnya itu yang seperti fa'il, seolah-olah pelakunya fi'il, kan gitu. Karena Allahu, ya, Allahnya itu berarti yang marfu, yang dia adalah isimnya karena yang dirofakkan. Bisa dipahami ya? Contohnya sudah semua kemarin, sekarang kita masuk yang di bawahnya itu akhwatu kana. Ya, harusnya khoknya itu fathah ya, akhwat. Akhwatu kana, saudari-saudarinya kana. Kalau akhwat itu bahasa Indonesia, bahasa serapan. Ya. Dalam? Oh situ fathah, di sini sukun. Akhwatu. Ya, harusnya fathah. Kalau bahasa Arab fathah, kalau bahasa Indonesia serapan akhwat gitu. Ya, akhwatu kana, saudara-saudaranya kana. Nah, kenapa saudara-saudaranya kana? Kenapa kok dikatakan saudari? Karena punya amalan yang sama. Amalannya sama. Apa amalannya tadi? Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Bahasa Arabnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabaro. Nah, jadi amalannya sama nanti semuanya saudara-saudarinya kana. Siapa saja itu? Akhawatu kana hiya amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa. Nah, wa mazala itu wawunya waw atof. Yang saudarinya itu cuman mazala. Yang mazala, wawunya itu waw atof. Boleh dikasih waw, boleh dikasih tidak. Kalau dikasih waw, waw semua sebetulnya. Amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, gitu harusnya. Jadi jangan bingung ya. Itu wa mazala itu bukan satu karangkan wa mazala. Wawunya waw tambahan, waw atof. Artinya dan. Ya, yang saudarinya kan itu mazala. Kemudian manfakka itu kafnya tasdid ditambahi tasdid. Infakka. Ya. Infakka itu hamzahnya hamzah wasol, maka ketika nyambung kata sebelumnya ma dilewati manfakka. Ya, manfakka langsung. Kemudian ma fati'a, ma bariha, ma dama. Ya. Artinya masing-masing kata punya arti. Sebetulnya yang amsa, asbaha, adha, dhalla, bata itu hampir sama dengan kana artinya, yaitu keadaannya. Cuman dikaitkan dengan waktu.
Nah, amsa itu keadaan waktu sore. Nah, keadaan waktu sore. Asbaha keadaan waktu subuh pagi. Adha keadaan waktu duha. Dhalla keadaan waktu siang. Bata keadaan waktu malam. Nah, itu waktu-waktu ya, berkaitan dengan waktu. Kemudian soro itu artinya berubah menjadi. Nah, apa maksudnya? Keadaannya berubah. Jadi sebetulnya masih dalam keadaan. Kana itu bisa diterjemahkan tentang keadaan atau keberadaan. Nah, kalau soro itu keadaannya berubah. Kemudian kalau laisa itu bukan atau tidak. Jadi keadaannya bukan seperti itu. Nah, keadaannya tidak seperti itu gitu. Kemudian mazala, manfaka, mafati'a, mabariha itu hampir sama semua artinya. Yaitu masih. Terjemah ringkasnya tuh masih ada, masih keberadaannya, keadaannya masih. Ya, masih apa? Nanti ada lanjutannya. Nah, masih apa? Nanti ada kelanjutannya. Adapun madama itu artinya selama. Ya, madama itu selama. Nah, selama apa? Nah, keadaannya itu selama apa? Seperti apa? Madum tu hayya. Hayyan itu kan mansub. Madum tu hayya itu selama aku masih hidup gitu. Nah, saudara-saudaranya kana itu dan juga kananya itu disebut watusamma af'alan naqisoh dan dinamakan dengan fi'il naqis. Fi'il naqis. Naqis itu artinya kurang atau cacat. Ya. Kenapa dia dikatakan fiilnya kurang atau cacat? Karena dia membutuhkan mubtada dan khobar. Karena membutuhkan mubtada dan khobar untuk melengkapinya. Nah, nanti ada di halaman 45 itu ada kana yang naqisoh, ada yang tamah. Kalau tam itu tidak membutuhkan mubtada khobar, tapi cuma membutuhkan fa'il. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, untuk penggunaannya nanti kita bisa carikan contoh insyaallah. Kalau di sini belum ada, nanti kita carikan contohnya. Kalau dimasukkan di atas nggak bisa? Bisa semua. Iya, cuman tergantung konteks kalimatnya, pantas atau enggak kan gitu. Kalau bisanya bisa-bisa saja. Nah, jadi misalkan contoh yang Maryamu mujtahidatun. Maryamu mujtahidatun. Kemasukan kana jadinya apa itu? Kanat Maryamu mujtahidatan. Nah, kalau diganti menjadi amsa, maka jadinya apa? Amsat. Ya, ada tak tanisnya. Amsat Maryamu mujtahidatan. Artinya apa? Maryam pada waktu sore hari, nah, keadaannya bersungguh-sungguh. Lah, mungkin misalnya asbahat, nah, dan di waktu paginya dia kusala atau kesela, dia males gitu. Jadi ketika sore dia sungguh-sungguh, ketika pagi dia males kan gitu. Bisa dikontekskan seperti itu bisa. Semua saudara-saudaranya kana Amalannya sama. Iya. Iya, merofakkan khobar, merofakkan isim, menasabkan khobar. Tarfaul isma wa tansibul khobaro. Semuanya gitu. Soro juga misalnya gitu. Sorot Maryamu mustahidatan, artinya Maryam menjadi rajin. Maryam menjadi rajin. karena dan saudara-saudaranya itu menyesuaikan
Ya, kenapa itu menyesuaikan mubtada'nya? Karena dia seperti fiil, kan gitu. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fiilnya juga mu'annas. Nah, ini gitu. Ampun. Ada pertanyaan? Insyaallah enggak ya? Ya. Itu namanya af'alun naqisah. Kemudian isimnya kana. Kita masuk pembahasan berikutnya, ismu kana. Nah, isimnya kana di sini disebutkan ada yang zahirun, ada yang domirun. Nah, sama persis seperti pembahasan fa'il. Ya, coba kita lihat yang fa'il. Halaman berapa fa'il? Ya, halaman 35. Ya kan? Al-fa'il ada yang dhahir, ada yang domir. Nah, masih ingat? Kalau masih ingat ini gampang. Kita lihat halaman 45, ismu kana ada yang dhahir, ada yang domir. Contohnya yang dhahir, kanallahu sami'an basiron. Mana isimnya kana? Ya, lafdzul jalalah Allahu. Ya, dia dhahir. Ya, setelah kana. Nah, kemudian contoh bawahnya, kanatil banatu mustahidatin. Nah, mana isimnya kana? Al banatu. Nah, kananya meskipun belum menjadi kanat, tetap beramal karena menyesuaikan. Al banatu itu adalah isimnya kana. Dohir jelas ya. Nah, sedangkan yang domir, contohnya itu menjadi kuntu aliman. Mana domirnya? Ya, taknya gitu ya. Tuh di situ. Dalam? Bukan. Kalau kuntu namanya domir apa? Wujuban kan berarti mustatir. Ini laisa mustatiron. Ini bukan mustatir. Apa ini namanya? Domir baris mutasil. Ya, baris bukan mustatir ini. Ya, kelihatan kan? Nah, jadi kuntu domirun barizun mutasilun. Tidak disembunyikan, apanya disembunyikan? Ya, ini domirnya, gitu. Lupa mungkin Pak pembahasannya ya. Lama tidak belajar ya. Ya, kuntu aliman, isimnya kana itu domir tuh. Ya, bukan aliman. Kalau aliman itu khobarnya, mansub kan dia. Nah, tuh di sini persis seperti pembahasan apa? Fa'il. Nah, misalkan apa? Kemarin misalkan dorobtu Zaidan, aku telah memukul pada Zaid. Nah, kalau Zaidan di situ dorobtu, Zaid itu maf'ul bih karena fi'il fa'il maf'ul bih. Kalau di sini kuntu aliman. Nah, kalau kita balik nih, kanannya dihapus. Jadinya apa? Ada yang tahu? Kuntu aliman. Ana alimun. Ya, bisa dibayangkan? Bisa kan? Nah, ana alimun. Kemasukan kana menjadi kuntu. Nah, kuntu, karena kana tambah ana jadi kuntu. Nah, sampingnya kuntum khaira ummatin. Kuntum, mana domirnya? Tum di situ. Nah, khaira ummatin khabarnya. Khabarnya khaira mudhaf, ummatin mudhafun ilaih. Nah, kuntum khaira ummatin, kalau kananya dibuang, ya, antum khairu ummatin. Ya, yang khaira jadi khairu, mubtada khabar. Terus yang bawahnya kuntu maridon. Kuntu maridon. Kalau dibuang kanannya jadi ana maridun. Ya, maridun. Dunnya jadi marfu sebagai khabar biasa. Kemudian kanu zalimina. Nah, kanu zalimina mana domirnya? Wawunya itu. Kalau kanannya dibuang jadi siapa ini? Hum
Ya, hum. Kanu kan hum. Hum ya dzalimuna. Kalau dzalimina itu mansub dengan ya. Nah, karena jamak mudzakkar salim. Kalau rafa jamak mudzakkar salim dengan wawu nun. Jadi hum dzalimuna. Bisa dipahami kan? Nah, insyaallah mudah insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian tambahan bawahnya itu kana itu ada dua, nakisah sama tamah. Mustahidatin itu tadi apa? Ya. Apa? Isim mufrad, musanna, jamak apa? Atau apa? Mustahidatin. Ayo. Hah? Sama mudzakkar salim. Nah. Ya, jamak salim. Dia nasabnya dengan kasar. Ya. Muslimatun, muslimatin. Ya, tidak ada muslimatan. Ya, kalau mufrad muslimatan, ya, muslimah, muslimatan. Ya, tapi kalau jamak muannats salim tidak ada fathah. Ya, sudah ingat kan? Nah, karena ada dua, nakisotun sama tamatun. Apa itu yang nakisotun? Ya sebagaimana tadi dikatakan, kana dan saudaranya ini dikatakan sebagai af'alun nakisoh, fiil-fiil yang nakis. Kenapa? Karena dia tahtaju ila ismin wa khobarin, karena dia membutuhkan isim dan khobar, membutuhkan mubtada dan khobar, asalnya gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Maka dia dikatakan nakis. Mislu contohnya kana Muhammadun nabiyan. Apa artinya? Gampang deh. Kana itu bukan sesungguhnya, adalah atau keadaan atau keberadaan. Jadi Muhammad adalah seorang nabi, dah gitu tidak apa-apa. Tidak diterjemahkan pun tidak masalah karena itu. Nah, atau terjemahannya banyak, diantaranya tadi keadaannya, keberadaannya, adalah, atau tergantung sigohnya. Kalau fi'il madhi berarti lampau. Nah, kalau fi'il mudhari berarti sedang atau akan atau senantiasa. Itu boleh. Misalkan kana nabiyyu, dulu nabi pernah begini. Nah, itu terjemahannya boleh diartikan dulu. Atau misalkan yakunun nabiyyu, nah, itu bisa diartikan nabi senantiasa. Bisa diartikan gitu, senantiasa, karena fi'il mudhari. Atau tidak usah terjemahkan juga boleh gitu. Seperti ini, karena Muhammadun nabiyan. Muhammad adalah seorang nabi. Kemudian kanat Aisyatu muti'atan. Nah, Aisyah adalah seorang perempuan yang taat. Ya. Muti'atan. Nah, ini fi'il yang nakis, butuh isim dan khobar. Adapun kana yang dikatakan tamah, sempurna, tam itu sempurna, berarti dia sebagai fi'il biasa, tidak membutuhkan dua kata yang tadi isim dan khobar, membutuhkan cuma satu aja, yaitu ma tahtaju ila fa'ilin, kata yang membutuhkan fa'il. Ya, hanya membutuhkan fa'il. Sehingga nanti tidak ada khobarnya yang mansub, tuh tidak ada khobar yang mansub, karena dia tidak membutuhkan khobar. Jadi kana itu seperti itu. Jadi jangan dikira kana, kalau kita ketemu kata kana berarti setelahnya pasti ada dua ini, ada yang rafa, ada yang nasab. Nah, tidak semuanya. Kalau nakis iya, tapi kalau tam maka tidak. Nah, contohnya di sini, mislu kaifa kana akibatul mukadzibina. Bagaimana keadaannya akibatul mukadzibina, akibat atau kesudahannya orang-orang yang berdusta atau mendustakan, mukadzibin. Nah, maka di sini tidak ada khabarnya. Tidak ada khabarnya. Akibatul mukadzibina itu kalau di i'rab akibatu fa'ilun. Itu fa'il, bukan ismu kana, tapi fa'il. Ya, fa'ilun. Kana di situ fi'lun madin. Kana fi'lun madin. Kemudian contoh bawahnya wa ma lam yasha
lam yakun. Dan apa yang tidak dia kehendaki, yasha, itu sudah ada fa'ilnya, dhamir mustatir, takdiru huwa, cuman kembalinya ke siapa? Ini kembalinya kepada Allah, karena apa yang tidak dia yaitu Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Nah, ini tidak membutuhkan khobar. Tidak membutuhkan khobar. Cuman fa'il aja. Mana fa'ilnya yakun? Dhamir mustatir. Jawaz takdiru huwa, kembali ke ma. Kembalinya ke ma. Nah, ini gambaran secara umum tentang kana. Ada yang nakis, ada yang tamah. Sekarang kita masuk latihan. Kita sering-seringkan latihan agar bisa memahami dengan baik. Yakun. Nah, ada yang berarti perlu saya kasih tambahan. Jadi saudara-saudaranya kana kembali ke halaman 44. Hasan, ada pertanyaan seperti itu, berarti kita perlu kasih tambahan. Di halaman 44 itu ada kana dan saudara-saudarinya. Nah, kana dan saudara-saudarinya, terutama saudara-saudarinya kana, itu ada 3 macam. Ada yang mutasarrif, bisa ditasrif. Ya, mutasarrif ada yang bisa ditasrif. Berarti seperti kana. Kana yakunu, kaunan, kainun. Makunun, kun, latakun, makanun, makanun. Isim zaman makan. Pernah dengar makanun, makanun, mikanun, kina, yukanu. Itu dia bisa ditasrif. Semuanya beramal. Mau fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, masdarnya itu bisa beramal. Beramal seperti kana. Kina. Ya, asalnya kuwina. Ya, asalnya kuwina jadi kina. Seperti kola, asalnya kuwila jadi kila. Ya kan? Kila dikatakan ya, gitu. Nah, ini yang ada yang mutasarrif seperti itu. Nah, maka semua tasrifannya itu beramal. Paham ya? Nanti kalau ada contoh-contoh insya Allah kita sampaikan. Kemudian ada yang ini yakun, itu dia dari fi'il mudhari kemudian kena amalannya lam. Lam itu kan penjazm. Nah, asalnya kan yakun itu pun ada banyak penulisan. Jadi kana bisa berubah menjadi yakunu dan berubah menjadi kaunan dan seterusnya. Nah, yakunu ini ketika kemasukan lam asalnya kan gini, lam yakun. Nah, ini sukun ketemu sukun dibuang satu, maka menjadi lam yakun. Nah, ini boleh juga. Nanti ada dalam Al-Quran itu cuman ini tak malah lam yaku, nunnya dibuang. Ya, lam yaku minal musyrikin walam yaku minal inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Lam yaku minal musyrikin. Ya. Paham ya? Jadi ada yang tanpa nunnya dibuang. Nah, itu likasrati istimalihi, karena banyak pemakaian dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian ini pun tasrifannya sempurna, tidak cuman yakun. Nanti ada bawahnya kan yakunu, yakunani, yakununa sampai akunu, akunu, nakunu. Nah, nakunu juga gitu. Ada misalkan lam naku. Nah, naku ini juga sama. Lam naku, walam naku minal musallin, kan itu. Dan kami bukanlah orang yang sholat. Di surat apa itu? Nah, itu boleh. Itu semua beramal seperti kana. Karena dia mutasarrif, sempurna.
tertasrif secara sempurna. Kemudian ada yang tertasrif cuman sebagian. Ya. Seperti soro yasiru, itu fi'il madhi sama fi'il mudhari aja. Kemudian yang mazala, manfaka, mafati'a, mabariha itu juga apa? Fi'il madhi sama fi'il mudhari saja. Jadi boleh mazala, boleh ma yazalu. Nah, kemudian mazala manfaka itu, ya saya tulis ya. Ada yang mazala, kemudian apa saja? Manfaka, terus mafati'a, mabariha, kemudian kalau madama harus pakai ma. Nah, ini kan manafiyah ini namanya. Nah, ini boleh diganti dengan la. Nah, jadi misalkan ini jadi la yazalu, ini fi'il mudhari. La yanfaku, la yafti'u, la yabrahu. Nah, itu bisa berubah menjadi seperti itu. Itu pecahan lagi. Banyak ya. Saudaranya karena sudah banyak, pecahannya tambah banyak gitu. Tapi ini wawasan dulu aja. Yang penting antum paham yang di buku dulu. Yang di buku ini apa antum pahami dulu. Pecahannya banyak, emang banyak itu. Ayo jangan jadikan beban. Saya harap antum jangan jadikan beban dulu. Yang penting pembahasannya paham. Apa itu pembahasannya kana dan saudara-saudarinya. Nah, apa sih kana dan saudarinya? Itu fi'il nakis beramal. Amalnya apa? Merofakan isim, menasabkan khobar. Udah, itu intinya gitu. Cabang-cabangnya nanti sambil jalan insyaallah. Nah, karena tadi ada pertanyaan lam yakun, mana kananya kan itu. Yakun itu loh kananya. Itu pecahan. Jadi kalau nanti ketemu la yazalu, nah, seperti hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq. Senantiasa ada. La tazalu min ummatin, dari umatku dzahirina, senantiasa menang di atas kebenaran. Nah, itu la tazalu, panggilnya la tazalu. Dari kata itu mazala, zala fi'il mudhari'nya yazalu. Nah, itu yang tasrifan mutasarrif sebagian. Nah, tapi ada yang jamid. Jamid itu artinya apa? Dia nggak bisa berubah, cuman satu kata itu tok. Dia memiliki hanya pada fi'il madhi saja, yaitu laisa. Ya. Laisa sama madama. Kalau madama harus ada ma-nya, senantiasa madama. Nah, laisa itu cuman pada fi'il madhi, tapi bisa ditasrif secara far'i, secara lugawi. Apa? Laisa, laisu. Nah, itu loh. Laisat, laisata. Kemudian lasna. Ya, lasta, lastum. Nah, lasti, lastunna, lastu, lasna. Tambah angel. Tambahnya. Ya, jadi seperti apa? Hadis lasta minkum, kamu bukan dari mereka gitu. Lasta minkum tuh kamu bukan, lasta kan laisa anta. Nah, lasta minhum. Kamu bukan bagian dari mereka gitu. Lasta minhum. Salam? Les itu mungkin bahasa itu aja, bahasa singkatan aja. Nah, jadi karena ini harfu apa termasuk apa namanya fiil ya, termasuk fiil yang menunjukkan nafi, peniadaan, seperti la. Jadi boleh misalkan dalam bahasa perseharian itu misalkan dikatakan apakah kamu dari mereka, kamu kelompok mereka. Nah, cuman jawab lis gitu. Lis itu bukan itu, maksudnya gitu. Atau boleh la, itu juga boleh.
pakai la, lais itu sama aja itu. Intinya untuk peniadaan gitu. Bisa jadi wallahu alam gitu. Ampun, itu tambahannya itu insyaallah. Jadi fiil apa? Nakis tadi saudara-saudaranya kana itu ada yang mutasharif sempurna, ada yang mutasharif sebagian, ada yang jamid tidak bisa ditasrif ke sighah yang lain. Tapi tasrifan far'i bisa. Tasrifan far'i bisa. Seperti apa? Laisa tadi, laisa laisu itu bisa. Nah, baik. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada kita masuk tamrin. At-tamrinu, latihan. Adkhil. Nah, adkhil dari kata apa? Dakhala, yadkhulu, dukhulan, dakhilun, madkhulun, udkhul. Nah, kalau ini adkhil masuk yang mana? Kok bukan udkhul? Kalau udkhul artinya apa? Masuklah. Kalau adkhil masukkanlah. Berarti masuk mana? Sudah ini sarafnya kita. Wazan af'ala. Ya, af'ala yuf'ilu if'alan, adkhala yudkhilu idkhalan. Mudkhilun mudkhalun, adkhil la tudkhil. Nah, adkhil berarti masukkan. Adkhil kana fil jumalil atiyati. Masukkan kata kana di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, awalan yang pertama. Monggo, depan, dari depan. Antum baca dulu, kemudian tambahi kana. Al-waladani maridoni. Ya, tambahi kana jadi Kanal waladani. ya, rafa kan tetap rafa, maridona. Ya, ini isim apa? Maridoni tetap. Bukan, salah. Sampingnya, betul kan Pak? Enggak. Masih salah, betul kan Pak? Sampingnya, enggak. Karena waladani Marido ini. Nah, marido ini ya. Masih penasaran nih, salah. Marido ini. Nah, kita lihat satu persatu. Kanal waladani. Al waladani artinya dua orang anak musanna. Loh, kananya kok enggak jadi dua? Kok enggak kana gitu? Kenapa? Kok tetap kana satu aja? Jadi al waladani kan ini. Al apa tadi? Al waladani. Iya. Ini berarti tambahi kana. Kenapa kok enggak kana ini? Kok enggak musanna? Karena ini ciri-cirinya apa? Karena dia seperti apa? Seperti fiil fa'il. Seperti fiil fa'il. Kenapa? Fiil fa'il itu fiilnya tetap mufrad meskipun fa'ilnya musanna ataupun jamak kan gitu. Nah, kemudian kanal waladani. Ini tetap karena dia marfu. Marfu sebagai isimnya kana. Nah, ini tetap. Lah sedangkan maridoni ini kan musanna. Ini musanna, maka dia berubah jadi maridoi ini menjadi apa? Ini menjadi mansub. Ya. Kenapa? Karena khobarnya kana. selain marido ini supaya menunjukkan buat apa lagi Ustaz? Ada lagi ya dari marido ini? Marido ini penyakit. Ya maridoni atau marido ini? Maksudnya gimana? Nah, kalau kita tasrifan di musana kan Jadi maridun, maridoni, mariduna gitu. muslimatun, muslimataini, muslimata. Gimana? salah pertanyaan itu berarti. Bingung sendiri. Ya. Mahfum J? Ya, dari satu contoh insya Allah bisa ngerjakan semua.
Sebetulnya nanti ada nomor 3. Mulai nomor 3 itu ketika khobarnya berupa jumlah. Kalau nomor 1 kan mubtada khobarnya berupa ghairu jumlah atau mufrad. Nah, ini murajaah lagi sama mubtada khobar. Khobar ada yang apa? Mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ya kan? Ghairu mufrad itu maksudnya apa? Jumlah. Nah, ini nanti kalau seperti nomor 3, ya saya kasih tambahan sedikit ya. Yang nomor 2 berarti al muslimuna shaimuna. Jadinya apa? Kanal muslimuna terus Saimu ini. Ayo, mansubnya pakai apa itu? Harus tahu shaimuna itu termasuk apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rafa shaimuna, ketika mansub shaimina gitu. Jadi kanal muslimuna shaimina. Paham je? Gitu. Nah, yang nomor 3 al waladani yarkudani. Yarkudani itu fiil. Fiil itu termasuk khobar yang ghairu mufrad. Nah, jadi jangan serta-merta ketika nasab gitu berarti al waladani menjadi kanal waladani apa? Bukan yarkuda ini, bukan yarkuda hatfunun juga bukan. Kan nasabnya af'alul khamsah ini hatfunun kan? Ini tidak, jangan dinasabkan karena masuk ke khobarnya di sini, tapi di sini dia tetap fi'il mudhari yang marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil penasab yang masuk dia. Jadi fi'il mudhari berubahnya dari rafa ke nasab atau ke jazm itu ada amil sendiri untuk fi'il, bukan kana. Kalau kana itu tetap ini kanal waladani yarkudani tetap. Yarkudani tetap. Cuman nanti pembahasannya yarkudani itu di-i'rab dulu. Yarkudani fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun. Ya kan, li anahu af'alul khamsah. Nah, terus wa fa'iluhu al alifu. Fa'ilnya ini alif. Ya kan, aliful itsnain. Nah, dhamir baris mutasil mabni fi mali rafa sebagai fa'il tadi. Lah terus baru wal jumlatul fi'liyatu yarkudani fi mahali nasbin khabaru kana. Domen ya jangan gitu. Karena ini sudah waktu isya, insyaallah pekan depan insyaallah kita bahas itu. Jadi jangan serta-merta apa? Wah iki khabare kana, langsung tak nasabke. Nasabe yarkudaini malah itu. Ya, atau nasabnya yarkuda itu juga tidak bisa. Ya gitu. Sampai nomor 3 aja, insyaallah. Ampun, tidak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan dulu, tambahan? Sedikit. Pertanyaan disimpan dulu buat pekan depan insyaallah. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.